Assalamualaikum Solo. Ya, 50 peserta. Oke, selamat belajar semuanya Pak. Dipimpin oleh Ustadz Sofi yang luar biasa. Berikutnya kita ke Brebes ya. Brebes ini terkenal dengan telur asinnya ya. Bu Agustin selamat belajar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Apa ini magnet rezeki ini? Apa manfaatnya untuk saya? Bukan pastilah ada kita pertanyaan-pertanyaan, termasuk saya waktu itu. Begitu saya baca buku ini, saya tidak mengerti, saya terus baca sampai tamat. Kemudian ada informasi tentang seminar dan pelatihan, saya ikut. Oh, ternyata begini kan. Nah, ternyata simple sebenarnya. Kembali ke diri kita ini ya, kembali ke diri kita. Bisa sebagai bocoran ya, saya ini, nah, ini saya garputala Al-Quran ya, Al-Quran masalah saya. Allah kasih untuk menyelesaikan masalah saya ini, yaitu di At-Taubah 3. At-Taubah 3 apa? At-Taubah 3 itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Artinya apa? Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelihara. Itu kan? Bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai peliharamu. Kata Allah kepada saya. Allah berkata kepada saya. Artinya dulu saya ada menggantungkan sesuatu, misalnya harapan kepada pribadi orang, kepada HP, kepada Google, apa-apa kan. Nah itu yang ini. Sekarang kita harus benar-benar kembalikan kepada Al-Quran ini kan. Kita tanya dengan Allah lewat Al-Quran. Saya yakin Allah akan memberikan jalan keluar kepada saya untuk masalah yang saya hadapi. Kemudian satu lagi ya, yang saya pegang setiap waktu itu Al-Quran. Tapi media sosial berkurang, hampir 50% lebih berkurang menggunakan media sosial. Saya selalu ini. Jadi kalau kita ini 80-90%, ini 20%, berarti kita masih percaya dengan aplikasi-aplikasi itu kan di bawah percaya kepada Allah dan Al-Qur'annya. Jadi kita harus balik kalau kita mau mengatasi kesulitan pribadi kita. Al-Quran nomor satu kan, Allah nomor satu kan. Yang namanya Google, yang aplikasi apa itu letakkan di nomor 5, 6, 7, 8 ya. Jadi itu untuk kuncinya kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan pembahasan yaitu kunci rahasia magnet rezeki. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini yaitu kunci rahasia magnet rezeki, tetap dari bukunya Rahasia Magnet Rezeki, Menarik Rezeki dengan Cara Allah, merupakan persembahan dari Ustadz Nasrullah. Jadi pada pertemuan yang lalu atau pada konten yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ada dunia lain di tengah kita, yang merupakan satu rangkaian daripada konten yang sebelumnya. Jadi kita tetap masih di bab 1 sebenarnya, bab 1 ya. Jadi di akhir konten sudah disampaikan waktu itu bahwa di Al-Quran surat Al-Zalzalah, jadi Al-Quran surat Al-Zalzalah 7-8 mengatakan bahwa barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar energi terharu sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar energi terharu sekalipun, dia akan melihat balasannya. Nah itu di konten yang sebelumnya, dan ini ada hubungannya dengan tema kita yaitu kunci rahasia magnet rezeki ini. Jadi kawan-kawan supaya mengikuti yang simak betul-betul
kata demi kata, kemudian tulisan-tulisan saya, agar ada pemahaman sama pemahaman kita, sehingga kita memang mengatakan apa punya suatu penilaian atau punya suatu persepsi terhadap kunci rahasia mandiri rezeki ini secara paripurna. Tapi tentunya kawan-kawan ini harus mengikuti ya seminar dan pelatihannya, membeli buku ini juga, membeli buku ya, ikuti seminar dan pelatihannya supaya kita lebih yakin kalau kita ada langsung diarahkan oleh para trainer kita, baik itu Ustadz Nasrullah maupun trainer lokal yang sudah disiapkan. Pada waktu pelaksanaan tanggal 6 dan 7 Agustus itu kita di seluruh Indonesia itu ada di 87 titik ya. Kalau rata-rata orang 100 saja atau kurang dari 100 itu minimal hampir berarti orang 5 ribuan, satu angkatan 5 ribuan itu subhanallah ya jadi kita harus yakin bahwa ini ada cara kita mengatasi persoalan kita atau ada cara untuk kita jalan keluar sesuai dengan apa tuntunan itu atau cara Allah menyelesaikan persoalan kita, ada jalannya. Ternyata kita harus belajar dulu ya, mengakui kebenaran orang lain dan kesalahan diri kita. Saya salah, ampuni saya dan saya siap belajar. Nah kemudian kita tambah lagi dengan getaran Al-Quran ya, getaran Al-Quran. Simak betul-betul penjelasan saya, atau simak betul-betul kata demi kata dari buku ini. Nanti akan ada ulasan-ulasan saya ulas, akan saya kaitkan dengan apa yang saya dapatkan waktu seminar maupun waktu saya mengikuti trainingnya ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan memulai ya membaca tentang tema kunci rahasia magnet rezeki ini. Maka memahami kunci rahasia magnet rezeki ada pada pemahaman mengenai realitas dunia lain. Jadi kita memahami magnet rezeki itu kita harus memahami bahwa ada pemahaman kita tentang realitas dunia lain, bukan dunia nyata ini ya, dunia lain, dunia energi maksudnya, yaitu dunia kuantum. Nah itu dunia kuantum. Ilmu ini menyebut bahwa di samping dunia yang kita lihat sekarang ini ada dunia lain yang halus tidak terlihat. Jadi ada dunia halus yang tidak terlihat, ya, dunia kuantum, dunia energi. Pemahaman tentang dunia kuantum inilah yang akan menciptakan keajaiban, bahkan merupakan akses menuju kebahagiaan, menuju kebahagiaan kita. Jika kisah saya dengan ibu saya sudah dijelaskan menggunakan teori di atas, energi di atas yang menggunakan energi di atas, lalu bagaimana dengan kisah jemaah saya ini? Suatu hari selesai sholat maghrib, ada jemaah umroh saya duduk di barisan depan di Masjidil Haram Mekah. Karena ba'da maghrib itu tempatnya penuh, dia tidak berani kemana-mana. Memang kalau di Haram itu ya, sholat itu penuh ya. Kadang kita ada kekhawatiran kalau kita tinggalkan, kita tidak akan dapat tempat lagi. Sebenarnya iya betul, kalau kita tinggal maka tempat kita itu sudah di tempat orang lain, kita tidak akan bisa kembali ke titik itu maksudnya. Takut tempatnya diambil orang, Tapi lama-kelamaan dia merasa haus, jadi dia ada kebutuhan untuk minum, tapi ditahannya, takut karena tempat dia sholat ini bisa ditempati orang. Banyak orang lalu lalang mengambil air zam-zam, memang tersedia di berbagai suhu di Masjidil Haram. Jadi memang kalau air zam-zam ya di Masjidil Haram itu banyak sekali ya, setiap suhu pada kita kalau mengenai air zam-zam tidak perlu jauh-jauh ya, kita ada. Sepanjang memang kita mau, kalau ada kayak jemaah ini tadi punya kekhawatiran, nah itu dia persoalannya ya. Jadi dia berpikir begini, jemaah ini, aduh enak banget ya orang mengambil air zam-zam, katanya dalam hati. Jadi dia berkata dalam hatinya, enak banget ya, enak betul ya mengambil air zam-zam, tapi dia hanya duduk, jadi tidak bergerak, hanya duduk. Dia tidak berani beranjak, takut tempat duduknya ditempati orang lain. Tiba-tiba jemaah di sebelahnya, seorang jemaah asal Mesir, mengambil air zam-zam 2 gelas, lalu yang satu gelas diberikan kepada jemaah umroh saya. Itu ajaib kan? Pertanyaannya adalah, apakah ada kabel yang menghubungkan antara jemaah saya dan jemaah asal Mesir itu? Tentunya tidak ada. Artinya
Pada saat itu mereka disatukan di dalam dunia kuantum ini. Jadi mereka disatukan dengan dalam dunia kuantum, di dalam dunia energi. Mereka satu dan terhubung. Jadi mereka berdua ini sebenarnya terhubung dalam dunia energi kuantumnya. Mereka menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh keduanya, tetapi entah kenapa bahasa itu berhasil melahirkan tindakan yang bermanfaat untuk keduanya, di mana saya mendapatkan air zam-zam dan pada mesin tersebut tentunya mendapatkan pahala kebaikan. Subhanallah ya. Sebenarnya kita semua pasti juga pernah mengalami hal-hal semacam ini ketika kita sedang membicarakan seseorang. Berbicara yang baik-baik tentang orang itu, tiba-tiba yang bersangkutan hadir di kehidupan kita. Sering ya, wah panjang umur nih. Kita sering berkata demikian ya. Terus saja kami membicarakan kamu, tiba-tiba kamu datang. Begitu biasanya komentar kita. Tidak sengaja kita sedang ngobrol-ngobrol dan membicarakan, misalnya kawan saya itu tadi saya ketemu, alhamdulillah dia baik-baik sudah dapat pekerjaan, gitu kan, karirnya bagus, atau yang besar kita ngomong. Itu berarti kita bicara terhubung ya secara energi kita dengan diri dia itu terhubung ke dia, kontak batin sebagaimana dijelaskan sebelumnya ya. Kita menyebutnya kebetulan atau kejadian yang tidak diduga dan disangka. Sebenarnya benarkah itu hanya kebetulan? Faktanya, jika saya tanya pada Anda, apakah pernah mengalami hal itu? Jika jawabnya pernah mengalami, berarti selamat. Anda telah memahami ilmu magnet rezeki. Karena 10 orang dari 10 yang saya tanya, seluruhnya menjawab pernah mengalami hal seperti itu ya. 100% kali ya. Hal-hal seperti itu pasti dialami oleh setiap orang. Katanya kebetulan, tapi kok 100% orang pernah mengalami hal yang ajaib ini. Nah itu. Artinya ilmu magnet rezeki itu benar-benar ada dan hadir di tengah-tengah kita. Ini bukan ilmu asing yang tidak pernah terjadi pada kehidupan kita. Bahkan sebaliknya, selama ini kita hidup di tengah-tengah keajaiban itu. Hanya saja kita tidak mendalami dan menggunakannya sebagai ilmu yang berulang. Kebetulan yang berulang ini bukan kebetulan, melainkan formula yang bisa dipelajari. Nah, sekarang mari kita dalami ilmu kuantum ini dan kita manfaatkan untuk menjadi magnet rezeki kita. Dan dalam pemahaman kita tentang ilmu kuantum ini, makin dahsyat keajaiban yang terjadi. Nah itu ya, kawan. Jadi memang ilmu kuantum itu ilmu energi ya, energi kita, energi halus tadi itu terhubung dengan orang lain, dengan siapa-siapa, satu sama terhubung. Jadi energi ini. Jadi kalau di dunia nyata kita kan sulit sekali terhubung kan. Kita sekedar fisik misalnya kan. Kita misalnya membaca buku gitu kan. Nah, itu otomatis sebenarnya ada juga energi kuantumnya. Jadi saya membaca buku magnet rezeki ini secara energi kuantumnya saya juga terhubung dengan Pak Nas. Ya, apa yang dipikirkan Pak Nas itu saya baca, saya cerna, sehingga bisa saya sajikan juga dengan kawan-kawan. Kira-kira begitulah ilmu kuantum itu. Nah ini kawan-kawan sekalian, ada contoh yang dahsyat ya tentang energi kuantum ini atau dunia energi ini, energi kuantum ini, yaitu tentang bom atom yang dahsyat. Ada bom atom yang dahsyat yang meledak ya, yang diledakkan di Nagasaki. Nah kita lihat ya. Coba bayangkan sebuah bom meriam yang ditembakkan seorang bajak laut, misalnya dalam film-film Hollywood. Jika 1 kilogram bom meriam bajak laut kita tembakkan ke dinding sebuah ruangan, dinding ruangan tersebut akan hancur. Seberapa besar hancurnya? Ya sebesar diameter mungkin 1-2 meter ya. Nah sekarang coba kita ganti bom meriam tersebut dengan bom nuklir sama-sama 1 kilogram. Jadi bom meriam tadi ya kita ganti dengan bom nuklir sama-sama beratnya 1 kilogram. Bagaimana intinya? Efeknya itu kan? Ditembakkan ke dinding yang sama, seberapa besar yang hancur? Ya bukan hanya gedungnya yang hancur, seluruh kota dengan radius puluhan kilometer. Kenapa kok bisa berdampak seperti itu? Kenapa bisa berdampak seperti itu?
Keduanya sama-sama 1 kilogram, tetapi kenapa dampaknya berbeda? Foto di atas menggambarkan ilustrasi bom nuklir di Nagasaki pada tahun 1942. Ya, itu ya. Ya. Beratnya hanya 7 on, jadi bom atom atau bom nuklir yang diledakkan di Nagasaki itu beratnya hanya 7 on, ya sampai 1 kilo ya. Kalau ditenteng belum berat, belum seberapa, ya. Tapi bisa menghancurkan satu kota, dan sampai sekarang juga kota itu belum layak, belum sepenuhnya layak untuk bisa ditempati oleh orang ya. Beratnya hanya 7 on, tidak sampai 1 kilogram. Tetapi ledakannya setara dengan 20 kiloton TNT. Kotanya hancur, penduduknya tewas, sebagiannya menderita cacat, dan sampai saat ini setelah 7 tahun lebih kota tersebut masih tidak bisa ditempati. Berapa dahsyatnya dampak dari bom atom itu. Sampai sekarang masih belum bisa ditempati sepenuhnya ya. Padahal ketika bom itu diledakkan, teknologi bom atomnya masih sangat sederhana. Apalagi saat ini teknologi bom atom sudah berkembang luar biasa. Dampaknya pun pasti jauh lebih dahsyat lagi. Apa yang membedakan dampak dari bom meriam dan bom nuklir? Ternyata bedanya adalah karena bom meriam hanya ada di level benda atau materi. Yaitu meriam itu hanya terletak pada level benda atau materinya. 1 kg besi hanya besi seberat 1 kg, sementara bom nuklir berada di level kuantum. Jadi bom nuklir itu berada di level kuantum atau energi yang sangat halus, yang membuat 1 kg nuklir membelah triliunan kali. 1 kg nuklir membelah triliunan kali, yang sampai sekarang pun masih membelah atau bisa disebut sebagai reaksi fusi atau pembelahan. Coba kita dekati fenomena rezeki dengan bom atom ini. Coba ya, kita dekati fenomena rezeki kita dengan fenomena bom atom. Selama ini kenapa rezeki kita seret, rezeki kita sulit? Jawabannya sederhana, karena selama ini kita mencari rezeki menggunakan pendekatan bom meriam yang hanya berada di level benda. Kita melihat uang sekedar benda, bos kita hanya sekedar benda, konsumen kita hanya sekedar benda, maka rezeki kita yang bisa diperoleh adalah sekelas benda. Hanya sedikit rezeki yang bisa tercipta, yang kalau kita di dunia nyata gitu. Apabila kita letakkan rezeki kita itu pada dunia nyata, cara pola pandang kita, ya itu sulit. Jadi misalnya mencari misalnya konsumen, sebatas misalnya kita mempromosikan menjelaskan tapi tidak kita gantungkan persoalan ini kepada Allah yang punya dunia lain. Itulah dunia kuantum, dunia energi itu. Jadi kalau kita pakai cara-cara tangan Allah, tentunya akan lebih mudah kita berkembang, karena cara Allah itu tentunya beda dengan cara kita, ya. Tapi ini harus ada Anda harus ikut dibimbing dan ikut seminar dan ikut pelatihannya ya. Jangan sampai salah guru. Ya, jadi bagusnya ikut seminar dan ikut pelatihan magnet rezeki. Nah, soal tempat di mana nanti saya sampaikan ya linknya itu di Anda untuk mengetahui misalnya tempat seminar di mana apa itu ada di Telegramnya Magnet Rezeki. Ketik saja ya di Telegram Magnet Rezeki. Nanti Anda masuk di grup itu, Anda akan tahu informasi misalnya di mana saja seminar dan pelatihan bulan ini dilaksanakan. Anda ikuti, ada kontak person di sana, Anda hubungi, ikuti prosedurnya dan ikuti punya tahapan-tahapannya ya. Oke, kita lanjut. Setelah membaca buku ini, Anda akan menggunakan kekuatan maha dahsyat yang akan membuat rezeki Anda berlimpah ruah. Anda akan menggunakan bom nuklir. Jika Anda berada di level kuantum, di level energi yang halus, perbedaannya ada pada perlakuan terhadap uang. Dalam ilmu magnet rezeki, uang diperlakukan sebagai energi, bos Anda sebagai energi,
konsumen Anda sebagai energi, impian Anda sebagai energi, sama seperti reaksi nuklir. Saat pemahaman rezeki didekati dari sudut pandang energi, rezeki yang amat besar akan datang pada diri Anda. Semuanya itu energi. Itu saya ulas ya. Semuanya kita harus kita pandang sebagai energi. Pelanggan kita rezeki, pelanggan kita adalah energi, konsumen kita adalah energi, uang itu adalah energi, peralatan kerja adalah energi, karyawan itu adalah energi. Jadi semuanya terhubung, tidak terpisah-pisah. Kan di meja kan terpisah kan, antara meja misalnya dengan karyawan terpisah, antara karyawan dengan konsumen ya terpisah. Tapi sebenarnya kalau di dunia energi dia satu dan terhubung, ada hubungannya semua, Kita ikuti dan nantinya kita akan mendapatkan pemahamannya ya. Oke, kawan-kawan sekalian, sebelum kita lanjut ya, silakan kawan-kawan subscribe dan share ya, supaya Anda mendapatkan informasi-informasi tentang video kami berikutnya, dan juga memberikan semangat pacu kepada saya untuk membuat video yang lainnya ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel saya, channel Warung Aspirasi 24, dan sudah subscribe. Pada kawan-kawan juga yang belum sempat saya tanggapi ya, baik komen maupun misalnya subscribe belum saya balas, pasti akan saya kunjungi, insya Allah saya kunjungi dan saya akan datang ya, channel bapak-bapak semuanya, jangan khawatir ya, Oke, kita lanjut ke dunia kuantum sama dengan energi sama dengan zahro. Ini hubungannya, ada hubungannya ya dengan yang tadi ya. Oke, mari kita bahas dunia kuantum. Silakan baca perlahan-lahan dan mungkin sambil diulangi beberapa kali di bagian ini. Penjelasan tentang hal ini saya rujuk dari ilmu kimia sederhana yang semoga bisa dipahami semua orang. Begini, dunia secara umum adalah dunia kenyataan. Dunia secara umum itu adalah dunia kenyataan. Kenyataan Anda saat ini disusun dari kumpulan-kumpulan benda. Jadi kita manusia disusun dari kumpulan-kumpulan benda. Buku yang Anda pegang sekarang adalah benda. Tangan Anda adalah benda. Mata yang membantu sendiri juga benda. Semua yang ada di sekeliling Anda juga benda. Anda bisa menyebut benda di sekeliling Anda satu persatu, misalnya meja, kursi, gelas, piring, ya, AC, dan lain-lain. Benda bisa juga kita sebut materi, jadi benda itu bisa kita sebut sebagai materi. Coba perhatikan lebih dalam benda tersebut. Pilih air minum yang sekarang ada di sekitar Anda. Apa yang ada di balik air minum tersebut? Ya, apa yang ada di balik air minum tersebut? Terlihat cair tentunya ya. Ternyata di baliknya ada namanya molekul di balik air minum itu ya. Dan tentunya ada. Oke, kita coba ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengarkan ya. Itu H2O. Jadi ada yang namanya molekul air yang terdiri atas molekul-molekul yang kita tandai sebagai H2O ya. Molekul itu tidak kelihatan dengan mata biasa, tetapi kalau kita menggunakan mikroskop, molekul H2O tersebut akan terlihat. Di balik molekul ada atom, ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Kemudian ada apa gerangan di balik atom H? Dunia ilmiah menyebut sebagai partikel. Ada inti atom dan ada elektron atau ion-ion yang mengelilinginya. Lalu masih adakah zat di balik partikel itu? Ya, para ilmuwan menyebutkan sebagai kuanta. Di level kuanta, partikel-partikel itu sudah tidak terlihat lagi dengan kasat mata, tapi yang terasa adalah getarannya. Ada banyak rumus yang menjelaskan tentang getaran tersebut. Kalau sudah di level kuanta tidak bisa dilihat lagi ya dengan kasat mata, tetapi getarannya bisa. Buku yang ada di depan Anda adalah kumpulan dari energi. Anda sendiri adalah
kumpulan juga dari energi. Lebih lanjut, bila saya di atas juga adalah energi yang saya transfer pada Anda. Jadi yang oleh Pak Nusra jelaskan itu, bahwa transfer energi kepada kita ya, kepada saya, kepada Anda membaca buku atau buku konten ini, otomatis energi Pak Das itu tertransfer kita semuanya. Tadinya Anda tidak tahu tentang kisah-kisah itu, tidak memenuhi ruangan pikiran Anda, tapi sekarang pikiran Anda telah berisi energi kisah yang saya transfer melalui media buku ini. Nah itu ya. Tanah-tanah yang dititipkan kepada saya adalah energi. Jadi Pak Das ini dapat 18 sertifikat ya dari seseorang tanpa membayar. Dia ditantang untuk bisa menjadikan apa dengan 18 sertifikat itu sehingga menjadi suatu perubahan itu ya, perumahan. Gaza, handphone, Gaza, iPhone, 3 masjid utama yang saya ceritakan sebelumnya adalah energi. Ustadz Yusuf Mansur adalah energi juga. Seperti juga teknologi saat melihat handphone dengan handphone mereka hanya benda yang tidak terhubung satu sama yang lain, tapi ketika dinyalakan powernya dan dihubungkan dengan sebuah aplikasi, maka keduanya tiba-tiba menjadi benda yang terhubung satu sama lain. Nah, itu kalau misalkan handphone ya. Kalau cuma sekedar segini ya, ini tidak ada artinya ya, tidak dinyalakan. Begitu dia dinyalakan, ada kuotanya, ada baterainya, maka dia langsung terhubung dengan siapa saja yang ada di dalam kontak ini kan. Nah, makanya itulah namanya kekuatan energi itu. Maksudnya saya yang benda mengaktifkan energi saya sehingga bisa menyatu dengan orang Gaza yang juga benda. Saya mengaktifkan energi saya bisa menyatu dengan orang Gaza yang juga benda orang Gaza itu. Dari pun mana aktivasi itu berada, tentu di level energi. Maka keajaiban bertemu dengan orang Gaza tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sekarang giliran Anda untuk mengaktifkan energi di dalam tubuh Anda. Dan tiba-tiba Anda sudah terhubung dengan apapun yang ada di muka bumi ini dengan hubungannya yang sangat dekat. Itu ya. Sekali lagi, bayangkan sebuah handphone sebagai benda dia tidak bisa terhubung, tapi ketika diaktifkan jaringannya, dia menjadi terhubung dengan semua handphone di seluruh dunia. Tapi akses antara satu handphone dengan handphone tertentu menggunakan kode, bisa nomor handphone atau juga email atau kode-kode lainnya. Itu ya, ada kode-kodenya jadi kan. Begitulah Anda sekarang, Anda aktifasi diri Anda dan energi Anda aktif dan terhubung dengan semua manusia dan benda yang ada di muka bumi ini. Tapi terhubung dengan apa? Anda sendirilah yang mengatur kodenya. Jadi kita mau hubung dengan apa? Ya? Saya dengan seseorang, dengan pelanggan, kita yang ngatur kodenya, gitu kan? Apa dengan apa? Misalnya dengan orang di Madinah, Mekah, misalnya kan? Kita yang ngatur kodenya. Atau kita berkeinginan mau pergi kemana? Rekreasi ke Paris, kita yang ngatur kodenya itu. Oke ya. Misalnya Anda punya mimpi pergi ke Amerika, nah ini ya. Maka seluruh energi yang memudahkan Anda pergi ke Amerika sudah siap untuk membantu Anda. Tinggal Anda aktifasi dengan kode-kode tertentu siap. Jadi tinggal kita aktifasi dengan kode-kode tertentu saja. Bagian berikut dari ilmu kuantum ini adalah mengaktifkan kode-kode tersebut. Sebelumnya kita sepakati dulu tentang kata ini ya. Ini sudut pandang kita melihat apa yang ada di dalam ini sudah berubah. Kita telah memahami adanya dunia lain yang terhubung di dunia energi. Sebenarnya bukan dunia lain, melainkan dunia halus yang mengusung kehidupan kita. Dunia Zahro dalam bahasa Al-Qur'annya. Seperti juga handphone, ada operator yang mengendalikan di negara kita, misalnya Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lain. Begitu juga dengan dunia energi, keajaiban yang sedang kita bahas, ada yang mengendalikannya. Secara sederhana, saya sebut saja super energi. Yang Allah yang maha besar, jadi yang mengendalikan super energi itu Allah yang maha besar, yang dengan segala kehendaknya semua bisa terjadi. Hanya dengan kekuatan, energi itu berubah bentuk sesuai kehendaknya.
Jadi kawan-kawan sekalian itu ya. Jadi yang mengendalikan energi itu adalah yang mengendalikannya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi energi namanya kuantum ini ya. Sekarang mari kita bahas kode-kode yang memungkinkan semua energi itu bisa kita akses. Pembahasan ini kita ambil atas sudut pandang ilmu manusia, karena manusialah yang menggunakan energi ini. Manusia adalah bagian dari peradaban, dan peradaban manusia terdiri atas kumpulan nasib. Ada yang nasibnya jadi kondektur, ada yang menjadi direktur, ada yang nasib naik motor, ada yang naik sepeda, ada juga yang naik mobil ya, gitulah ya. Kenapa nasib berbeda-beda? Jawabannya karena setiap manusia punya karakter yang berbeda. Karakter tertentu akan mengakibatkan nasib yang ditentukan juga. Misalnya, Nick Tyson melamar menjadi bankir, maka akan diterima. Tentu tidak akan diterima karena tidak bisa menebak demikian. Karena karakter yang dimiliki oleh Nick Tyson itu bisa menyebabkan interviewnya dipukul. Yang menginterviewnya dipukul ya, karena kesal saat penerimaan kerja. Karena karakter menyebabkan nasib, perubahan nasib dimulai dari perubahan karakter. Tapi tidak mudah mengubah karakter, karena itu sudah merupakan kebiasaan yang terpupuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi merubah karakter tidak mudah ya, kalau sudah terpupuk sejak lama. Kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang. Karena Tyson pernah memukul orang yang kemudian dijadikan kebiasaan dan ditanamkan menjadi karakter, jadilah nasibnya sebagai seorang petinju. Nah, apa yang menginspirasi Mike untuk memukul orang? Kita tidak pernah tahu, hanya Mike dan Tuhan yang tahu. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran Mike Tyson ketika ia menggigit lawan mainnya, Evander Holyfield, dalam sebuah pertandingan yang kontroversial beberapa tahun yang lalu. Apa yang ada di balik tindakan adalah pikiran. Jadi apa yang ada di balik tindakan itu adalah pikiran. Dan pikiran ini sudah tidak terlihat. Kalau pikiran sudah tidak terlihat, ia di level energi tercipta. Jadi kalau pikiran itu di level energi, bukan level nyata ya, level dunia nyata, bukan. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Inilah kode pertama kita. Pengendalian energi yang ada di Allah dimulai dari pengendalian pikiran. Pikiran kita ini harus kita kendalikan ya. Jangan berpikiran enggak ya. Berprasangka buruk, ya. Iri dengki, hasut. Nah, itu harus kita ini kan, jangan masukkan di dalam pikiran. Jadi selalu berprasangka buruk, bersangka baik ya. Ya. Lalu apa yang mengendalikan pikiran? Jawabannya adalah perasaan. Yang mengendalikan pikiran kita tadi adalah perasaan kita, hati kita kan. Perasaan lebih kuat dari pikiran, dan bahkan perasaanlah yang mengendalikannya. Inilah kode kedua. Jadi kode pertama yang kita harus aktifkan pikiran kita, kode kedua yang harus kita aktifkan itu adalah perasaan kita. Pengendalian rasa menyebabkan energi mampu terkendalikan. Tapi kita butuh kode ketiga, yaitu spiritual. Kode ketiga kita adalah spiritual. Di titik inilah pusat segala sesuatu terjadi. Pemahaman kita terhadap kode-kode energi yang halus ini akan menyebabkan perubahan nasib yang signifikan. Makin dalam pemahaman kita, semakin halus kita merasakannya, semakin dahsyat hasil perubahan yang bisa terjadi. Oke, jadi pengendalian energi di luar kita dikendalikan oleh 3 energi di dalam tubuh kita, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketiga kekuatan itu adalah pusat energi di dalam dunia kehidupan kita. Selayaknya pusat, dia bersifat seperti mata air di sebuah gunung. Awalnya hanya berbeda 1 cm, lalu makin lama makin lebar. Perbedaannya semakin lebar jaraknya, dan akhirnya membentuk sungai yang berbeda ujungnya di laut berkilometer. Saat pusat energi ini memilih jalur yang benar, maka nasib yang tercipta pun akan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika Anda membaca buku ini dan berharap perubahan nasib yang signifikan, tentunya menjadi nasib yang lebih baik. Terciptanya beribu keajaiban dalam kehidupan Anda. Kuncinya sederhana, kuasai kekuatan, dan kuncinya kuasai kekuatan pikiran, perasaan, dan spiritual.
hidup Anda akan berubah 180 derajat. Itu kawan-kawan ya. Jadi yang harus kita aktifkan kode di dalam diri kita itu pertama kode pikiran, kedua kode perasaan, ketiga kode spiritual. Nah, jadi itu di pikiran kita harus berpikir yang baik-baik saja, perasaan kita juga harus perasaan yang baik-baik saja, jangan cepat tersinggung, cepat emosi, perasaan sombong. Nah, kalau itu akan dinaikkan menjadi pikiran jadi jangan menjadi tindakan. Itu bagaimana spiritual kita. Spiritual itu ya tadi ya, spiritual itu kita setiap hari semakin kita tingkatkan, misalnya kewajiban pakai sholat, kalau sudah sholat wajib, tambah dengan sholat sunnah, tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat tahajud, terus begitu kan. Nah, itu yang kita harus semakin setiap hari penyempurnaan itu harus kita jalani prosesnya. Jadi kawan-kawan sekalian, itu yang subtemanya yang kesempatan kali ini. Tapi saya akan berbagi ini sedikit akan kita singgung tentang hasil saya mengikuti seminar dan mengikuti pelatihan magnet rezeki. Jadi kawan-kawan, ini nanti akan kita bahas khusus ya. Akan ada dari ini sebenarnya sudah di bab 2 dan di bab 3. Ya, tapi akan saya sampaikan supaya kita berpikirnya itu bagaimana melaksanakannya itu kita ada di dalam pikiran kita ya. Tadi secara teori itu penjelasannya. Nah, prakteknya itu bagaimana itu ada di dalam seminar dan pelatihan kita dapatkan. Seminar dan pelatihan sedikit akan saya sampaikan supaya Anda ada bayangan apa ini magnet rezeki ini kan. Jadi bagaimana menggunakannya, apa manfaatnya untuk saya. Itu kan pastilah ada kita pertanyaan-pertanyaan, termasuk saya waktu itu. Begitu saya baca buku ini, saya tidak mengerti, saya terus baca sampai tamat. Kemudian ada informasi tentang seminar dan pelatihan, saya ikuti. Oh, ternyatanya begini kan. Nah, ternyata simple sebenarnya. Kembali ke diri kita ini ya, Ya oke ya. Jadi pertama, kawan-kawan sekalian, yang harus kita camkan benar-benar itu tentang perisai rezeki. Sekali lagi saya ingatkan kembali pada konten sebelumnya juga, perisai rezeki ini adalah dosa kita. Dosa kita ini bertumpuk dari mulai meranjak dewasa, akhir balik itu sampai sekarang dosa itu bertumpuk. Dosa dengan siapa? Tidak bisa kita catat. Semakin banyaknya itu bisa jadi dosa dengan orang, dosa dengan Allah, dosa dengan lingkungan, dosa dengan alam, banyak sekali dosa kita. Nah, tapi garis besarnya dosa itu dua kan, dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa dengan manusia. Inilah menjadi perisai rezeki kita, mempersulit, menjadi tabir sehingga rezeki kita itu tidak bisa datang ke kita. Inilah dosa ini. Kalau dengan Allah bagaimana kita minta maafnya itu? Ya taubat kan? Taubat. Baca istighfar kalau dosa-dosa kecil, kalau dosa-dosa besar taubat. Tidak akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, gitu kan? Dan mohon ampun dengan Allah. Itu satu-satunya, tidak ada jalan lain. Nah, taubat ini juga laksanakan sholat taubat. Nah, kemudian dosa itu dosa dengan manusia. Allah kan tidak akan memaafkan atau menghapus dosa seseorang kalau dosa dengan manusia itu, kalau dia tidak maaf dengan yang bersangkutan kan. Maka tidak semudah yang kita pikirkan kan, kita minta maaf bisa jadi akan banyak mudaratnya. Begitu kita maaf, malahan permasalahan bertambah meruncing. Nah, berarti harus ada caranya. Bagaimana? Nah, kita meminta maaf. Sebelum minta maaf kepada seorang itu, ya kita taubat dengan Allah. Nah, kita doakan seseorang itu kan, kita doakan. Nanti sekedar Allah lah yang menentukannya, yang membimbing kita. Skenario Allah membimbing kita sehingga masalah kita dengan orang, dengan dosa dengan orang ini bisa
memaafkan. Itu pasti ada skenarionya. Jadi tapi itu tadi. Ini kawan-kawan, kalau dosa dengan manusia ini, dosa masa lalu dengan masa sekarang. Kalau dengan masa lalu kita minta taubat, kita minta taubat. Kalau masa sekarang, dosa yang sekarang ya langsung minta maaf. Itu kan, minta maaf. Nah, itu yang ini caranya teman-teman sekalian ya. Kali ini menjadi perisai rezeki kita, penghalang rezeki kita, menimbulkan kesulitan bagi kita dan keluarga kita. Itu tadi supaya kita jangan salah meraba-raba gitu kan. Anda kawan-kawan sekalian harus ikuti seminar magnet rezeki dan harus mengikuti pelatihan magnet rezeki. Sebenarnya simple, tetapi saya tidak mau ya kode etiknya itu kan ini harus disampaikan oleh para trainer. Trainer itu ya Ustadz Nasrullah dan para trainer lokal. Jadi saya kan hanya menyampaikan informasi kan. Nah, tidak boleh saya menyampaikan ke teknisnya itu kan. Oke, ini yang menjadi perisai ya, jadi perisai. Sekarang bagaimana supaya rezeki kita itu menjadi lancar kawan-kawan sekalian. Ada yang namanya garis kebenaran. Garis kebenaran ini kan kita sekarang menjas diri kita itu selama ini. Saya pribadi selalu sulit sekali mengakui bahwa kita itu salah. Saya, jadi kita selalu merasa paling benar dalam kehidupan ini. Itu yang tidak boleh. Jadi garis kebenaran kita itu harus kita turunkan ke level 0. Apabila sudah turun ke level 0, nah itu baru kita menjadi orang yang tawadhu namanya ya, orang yang tawadhu. Jadi kenapa kita harus memposisikan diri kita itu kita yang paling salah, kan? Kamu yang paling benar. Ampuni aku ya Allah. Saya siap untuk belajar. Itulah kunci garis kebenaran itu. Saya yang paling salah, Anda yang paling benar. Ampuni aku ya Allah. Saya siap untuk belajar. Itu. Jadi di mana-mana dia tidak boleh. Saya misalnya mau baikan misalnya ada ketersinggungan dengan orang. Saya mau baikan dengan dia sepanjang dia begini. Saya mau misalnya memaafkan dia sepanjang dia begitu. Nah, itu yang kita harus turunkan. Kita yang harus kita koreksi itu diri kita. Jangan kita fokus ke diri orang. Kan? Diri kita yang harus kita koreksi. Maaf itu kita memaafkan, kita yang minta maaf. Soal orang yang tidak memaafkan itu urusan dia dengan Allah, ya kan? Nah, begitu juga kalau misalnya orang tidak memaafkan itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kan? Kita kewajiban kita meminta maaf. Karena kenapa? Kalau kita tidak berbuat demikian, itu menjadi tabir rezeki bagi kita, mempersulit rezeki kita. Jadi mempersulit rezeki kita. Maka kenapa kita mau mempersulit? Gitu kan, mempersulit diri kita sendiri. Jadi yang dikoreksi itu kita, mulai dari pribadi kita, tidak tanduk, sopan santun, berbahasa, kan? Itu yang ada kita koreksi secara terus menerus. Itu kawan-kawannya. Yang kedua, jadi kalau mengenai garis kebenaran ini tadi ya, kita harus letakkan di titik 0 itu. Nah, kita kuncinya itu kalau dengan Allah kita harus merasa rendah diri. Berhadapan dengan Allah, kita harus merasa kita rendah diri. Gitu kan, kalau masalah berhadapan dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, dengan orang, kita harus rendah hati. Harus rendah hati. Tidak boleh dengan orang rendah diri kan. Jadi dengan orang, dengan manusia kita harus rendah hati. Dengan Allah kita harus rendah diri. Maka itulah garis kebenaran itu kita letakkan di titik 0, ya. Yang kedua adalah Garputala. Ini sebenarnya nama ilmu dari Ustadz Nasrullah ya, Garputala ini. Apa disebut Garputala? Karena Garputala itu satu Garputala kita bunyi, satunya bisa berbunyi lagi ya, kan jadi ada resonansinya ya. Nah, itu namanya gelombang itu ya. Gelombang elektromagnetik atau
itulah dengan dunia kuantum itu ya. Jadi Garputala, kawan-kawan sekalian, jika tantangan terlalu besar maka gunakan teknik Garputala. Jadi kita bertanya kepada Allah ya, kita bertanya kepada Allah apa namanya permasalahan kita. Jadi, contohnya kita ada masalah apa, kehilangan misalnya HP ya, hilang HP. Sama ini kan kita menyalahkan orang tuh, misalnya kan, tahu-tahu nantinya tidak akan hilang, hanya apa namanya terselip di mana gitu. Tapi kita cenderung menyalahkan orang lain. Nah ini dengan teknik Garputala ini kita tidak ada, kita tuh menyalahkan diri kita sendiri. Tempat bertanya kemana? Bertanyanya minta tolong kemana? Dengan Allah. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Jadi kita kawan-kawan meminta suatu ayat atau titipan ayat Al-Quran dari Allah untuk kita untuk mengatasi masalah itu. Jadi setiap masalah pasti ada yang keluarnya. 1001 masalah manusia pasti ada jalan keluarnya, pasti jalan keluarnya ada. Nanti kalau sudah dapat kawan-kawan ya, ayat yang dititipkan Allah untuk kita itu yang kita dawamkan, kita amalkan kan. Misalnya setiap waktu kita wiridkan, setelah sholat kita wiridkan, terus begitu kan. Nah di samping kita harus cerna maunya ayat yang dititipkan Allah ini sebagai apa. Kalau misalnya terjadi supaya kita berinfak bersedekah misalnya, ya kita usahakan ini bersedekah gitu kan. Bersedekah berarti persoalan kita itu ada kaitannya dengan infak sedekah kita. Ya sedekah kita ada yang hak orang lain yang masih ada di kita. Itu artinya itu kan. Nah jadi kawan sekalian, sebagai bocoran ya, saya ini saya Garputala Al-Quran ya, Al-Quran itu masalah saya. Allah kasih untuk menyelesaikan masalah saya ini, yaitu di At-Taubah 3. At-Taubah 3 apa? At-Taubah 3 itu ininya Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Artinya apa? Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelihara. Itu kan? Bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai peliharamu. Kata Allah kepada saya. Allah berkata kepada saya. Artinya dulu saya ada menggantungkan sesuatu, misalnya harapan kepada pribadi orang, kepada HP, kepada Google apa-apa kan. Nah itu yang ini sekarang kita harus benar-benar kembalikan kepada Al-Quran ini kan. Kita tanya dengan Allah lewat Al-Quran kan. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, Pak kawan, apa yang sudah didapatkan saat ini berupa misalnya apa sudah dapat berupa materi sekarang? Ya belum Bapak kalau Ibu, tapi satu yang saya dapatkan, ketenangan hati. Saya yakin Allah akan mencarikan jalan keluar, memberikan jalan keluar kepada saya untuk masalah yang saya hadapi. Kemudian satu lagi ya, yang saya pegang setiap waktu itu Al-Quran. Tapi media sosial berkurang, hampir 50% lebih berkurang menggunakan media sosial. Saya selalu ini. Jadi kalau kita ini 80-90%, ini 20%, berarti kita masih percaya dengan aplikasi-aplikasi itu kan di bawah percaya kepada Allah dan Al-Qurannya. Jadi kita harus balik kalau kita mau mengatasi kesulitan pribadi kita. Al-Quran nomor satu kan, Allah nomor satu kan, yang namanya Google, yang aplikasi apa itu letakkan di nomor 5678 gitu ya. Jadi itu untuk kuncinya kawan-kawan sekalian. Ini nanti akan saya bahas di konten berikutnya. Insyaallah doakan saya sehat walafiat tanpa sudah sehingga bisa melanjutkan
penjelasan-penjelasan yang saya dapat saya bisa share dengan kawan-kawan sekalian. Semoga saja ini ada manfaatnya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Salam Gelora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi rufirli wa tuf alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi rufirli wa tuf alayya innaka anta tawwabur astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.